Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, Hai sahabat, grow hard, banyak yang belum tahu soal sejarah ramen, everybody just do your makanan yang telah menjadi primadona di Indonesia. Nah, kali ini kita akan menyuguhkan informasi soal sejarah ramen dan kebudayaan yang melingkupi Mukuwa, andalan toko anime Naruto. Ramen sendiri sebenarnya berakar dari hidangan mie asal Cina yang kemudian menyebar di Jepang dan membaur dengan budaya makanan setempat. Dikutip dari laman Ramen.co.cv, bukunya pelabuhan di Jepang pada 1859 memberi akses masuknya pengaruh dari Cina dan negara-negara barat termasuk dalam hal makanan. Dibangunnya pelabuhan juga dibarengi dengan dihapusnya larangan memakan daging yang hampir berlangsung selama 1200 tahun. Chinatown yang muncul di Jepang diisi oleh restoran-restoran Cina yang menyuguhkan hidangan mie cikal bakal dari ramen Jepang. Awalnya, makanan Cina dirasa terlalu mahal untuk masyarakat biasa. Meski demikian, makanan Cina menjadi sangat populer di Jepang. Dikutip dari informasi di Museum Ramen Shin Yokohama, Jepang, pedagang Cina sudah punya pengalaman berbisnis dengan orang barat. Mereka telah memiliki pelabuhan lebih awal dibandingkan Jepang. Orang-orang barat lalu membawa penerjemah Cina ketika mereka mengunjungi Jepang. Sebagian penerjemah adalah pedagang dan koki. Awal ramen dibuat di Jepang. Ramen pertama yang ada di Jepang adalah Nankin Soba di Okudate. Sebetulnya, ini merupakan sajian mie Cina, walau belum jelas apakah makanan itu bisa disebut ramen seperti saat ini. Pelabuhan di Okudate sendiri dibuka pada 1859. Kala itu ada iklan Nankin Soba yang dimuat di Okudate Shimbun pada 20 April 1884. Restorannya bernama Yowaken, sebuah restoran bergaya barat. Yowaken juga memperkenalkan hidangan-hidangan Nankin. Waktu itu, Nankin Soba dijual seharga 0,15 yen, setara dengan 2.000 hingga 3.000 yen untuk ukuran saat ini, harga yang lumayan mahal. Nankin Soba bisa jadi merupakan cikal bakal ramen, meski tidak ada yang mengetahui bentuk, deskripsi maupun fotonya. Kemudian, banyak siswa dari Cina dikirim ke Jepang untuk belajar sistem barat yang diadopsi Jepang. Pada tahun 1906, jumlah siswa Cina yang ada di Jepang selama setahun mencapai rekor 12.000 orang. Masyarakat Cina di Jepang kemudian membuka restoran dengan harga makanan murah untuk mengakomodasi siswa yang kurang cocok dengan makanan Jepang. Akhirnya, restoran dengan harga menu terjangkau ini kian menjamur. Restoran Cina sangat sukses di Kanda, Ushigome, dan Hongo yang jadi tempat domisili siswa asal Cina. Setelahnya, gempa besar Kanto yang terjadi pada 1 September 1923 turut mempengaruhi dunia ramen. Terjadi desentralisasi pekerja profesional dan bertumbuhnya jumlah kedai. Koki-koki ramen berbondong-bondong mencari pekerjaan setelah kehilangan mata pencarian di Tokyo. Para koki ini kemudian mendirikan kedai ramen di tempat baru. Salah satunya adalah kedai ramen Shinobu Honten di Sendai yang didirikan Hikoyoshi I, orang yang sebelumnya bekerja di kedai ramen di Kawasaki.
Musibah gempa ini membuat koki-koki tak cuma berkumpul di suatu kawasan, yang pada akhirnya memperkenalkan ramen ke daerah lain di luar Tokyo, melahirkan ramen-ramen lokal, begitu pula kedai ramen yang harganya lebih terjangkau. Kedai ramen pertama di Jepang, Rai Rai Ken, yang berdiri pada 1910 di Asakusa, dikenal sebagai restoran ramen pertama di Jepang. Pendirinya Kanichi Ojaki mempekerjakan 13 koki Cina dan Nankinmachi Yokohama dan membuka Rai Rai Ken di Tsuchiya Yokocho di Asakusa. Ketika ramai dikunjungi, jumlah pembeli bisa mencapai 2.500 sampai 3.000 orang per hari, seperti hari tahun baru. Rai Rai Ken menciptakan resep untuk ramen. Kaldunya dibuat dari tulang ayam dan daging. Kuahnya diberi tambahan kecap asin soyu. Semangkuk ramen diberi pugasan di daging panggang rebung dan potongan daun bawang. Mie Cina jarang menggunakan daging panggang dan rebung, alih-alih kecap asin soyu. Mie Cina biasanya dibumbui dengan garam. Oleh karena itu, hidangan dari Rai Rai Ken adalah bentuk ramen yang orisinal. Beda ramen Jepang dan mie Cina. Jawabannya adalah pada kuah kaldunya alias dashi. Kuah dalam hidangan mie Cina dipakai untuk hidangan lain, tapi kuah kaldu ramen hanya dibuat untuk ramen. Mie ramen dibuat dari gandum, air, garam, dan telur. Jenis mie ramen dibedakan berdasarkan 5 kriteria, yakni ketebalan mie, persentase air yang digunakan untuk membuatnya, bentuk, serta warna. Faktor-faktor ini turut mempengaruhi rasa dari ramen. Maka jenis mie dan kuahnya pun disesuaikan agar menghasilkan rasa terbaik. Sebagai contoh, mie yang bentuknya keriting lebih cocok dipadukan dengan kuah yang rasanya lebih ringan. Sementara mie yang bentuknya lurus cocok dengan kuah yang lebih kental dan rasanya pekat. Kuah kaldu ramen tak kalah penting dari hidangan ini. Pada umumnya kuah kaldu ramen dibuat dari garam, soy sauce, dan miso. Ditambahkan dengan kaldu dari tulang sapi atau ayam. Ada juga kuah yang berisi niboshi atau sarden, konbu, dan bahan boga bahari atau sayuran. Terdapat berbagai variasi karena tak ada aturan pakem. Bahkan ada juga kuah kaldu yang dibuat hanya dari kaldu ayam atau sapi. Pugasan dari tiap ramen bervariasi, meski memang ada standarnya, yakni daging panggang, menma alias rebung, potongan daun bawang, telur rebus. Tiap daerah punya variasi pugasan tersendiri. Oke sahabat, demikian cerita kita kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampaikan salam saya kepada orang yang ada di samping Anda dan juga yang ada di hati Anda. Wassalam. Bye-bye.